Bukan di rumah oleh Bapak dan Ibu sekalian. Fisioterapi adalah salah satu upaya terapi untuk memberikan stimulasi pada tumbuh kembang anak secara optimal. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan adalah pertama, dengan mengetahui refleks yang ada pada anak sebagai berikut. Pertama, kita melatih refleks menggenggam. Diharapkan anak menggenggam lebih kuat, gunanya untuk latihan dia memegang benda yang akan dia pegangnya. Tangan seperti ini. Gerakan bisa seperti ini. Di rumah dilatih tapi tidak ditarik. Ya, cukup dengan latihan menggenggam aja. Ya, refleks berikutnya kita mengajarkan refleks dia untuk mengunyah. Caranya kita memasukkan jari kita ke dalam mulut anak, diharapkan anak akan mengatupkan mulutnya. Dan seperti ini contohnya, ya, dan dia langsung, tidak mau, coba lagi, ya, dia akan menghisap seperti ini. Ya, gunanya untuk dia mengunyah pelajaran selanjutnya. Kemudian kita mengetes ref untuk menghisap puting susu. Caranya kita mendekatkan tangan kita ke sini dan dia akan mencari seperti ini. Ya, lagi sayang. Nah, kita melihat dia mencari mengubur puting susunya. Ini akan berguna untuk dia menghisap ASI-nya. Refleks berikutnya kita mengetes refleks kejut pada anak. Caranya kita dengan angkat, kemudian kita jatuhkan kepalanya ke belakang dan dia akan mempertahankan posisinya. Ya, sekali lagi saya coba. Iya, seperti ini dia akan bertahan pada posisi tengah. Refleks berikutnya kita akan melihat refleks ATNL dan STNR yang berguna untuk latihan berguling. Caranya, tengokkan kepala bayi ke satu sisi, dia akan melihat sisi yang panjang dan dia akan terputar seperti ini. Ya, kembali saya ulang. Tengokkan kepala bayi pada satu sisi. Iya sayang. Iya sayang. Sebentar. Iya. Oh. Nah, terjadilah dia akan berputar seperti ini. Ini refleks-refleks ini berguna sekali untuk latihan berguling. Kalau ASTNR tidak terkembang dan tidak terkembang, ini akan sulit untuk latihan berguling. Kemudian, refleks ATNR, bila kita lentangkan bayi, kemudian kita tekuk kedua kakinya, dia akan memanjangkan kedua bagian tubuh bagian atasnya. Bila kita luruskan, dia akan menekuk pada bagian atasnya. Jadi berlawanan. Bila kita tekuk ini, dia akan meluruskan ke sini, dan bila kita luruskan ini, dia akan menekuk seperti ini. Berikutnya adalah positive supporting reflex. Caranya kita memegang bayi kita begini, kita sentuhkan kakinya ke bawah, dan dia akan mengangkat kedua tungkainya. Kedua, kita dapat melakukan masaj pada tubuh anak sebagai berikut. Berikutnya, pemberian stimulasi dengan masaj pada anak. Ini sangat nyaman. Caranya, kita telentangkan anak dalam kondisi yang nyaman, suhu udara yang nyaman. Setelah kita persiapkan seperti ini, kita mulai dari bagian kepala. Kita usap kepala ke belakang, sampai ke belakang, kemudian turun ke dada, ambil ke tangan, sampai ke ujung tangan, kembali lagi ke dada, kita usap keluar, kita turun ke arah bawah, kembali ke bagian perut, kita putar perutnya, kemudian kembali ke arah berlawanan, kembali tutup dengan satu putaran, kita menuju ke bawah, sambil kita tarik perlahan-lahan sampai ujung jari. Dari bawah kita bisa membuat gerakan berputar seperti ini, perlahan-lahan, kembali ke atas, bukan sendinya yang diputar, tapi bagian-bagian ototnya. Berikutnya kaki sebelahnya. Iya, pemberian masaj tidak harus dimulai pada pagi hari atau malam hari. Siang hari dia dengan suasana santai bisa kita berikan. Stimulasi berikutnya dari posisi tengkurap. Kita bisa memulai dari arah kepala, lihat posisi anak santai, dari pegang kepala menuju ke belakang, kita sentuh sampai ke belakang, kita ulang lagi, kemudian sampai di sini sampai di pantat, kita putar bagian pantat, kita tarik ke bagian kaki sampai ke ujung ibu jari. Kita ulang kembali, tarik dari sini menuju ke bawah, ke belakang, ke bawah sampai ke bagian ujung kaki. Kemudian kita bisa memberikan stimulasi pada bagian punggung. Iya sayang.
Kita usap ke sisi tubuh sebelah luar, bergantian. Ya, kembali lagi dari atas, tarik ke bawah. Stimulasi di rumah berikutnya adalah dengan cara melatih dia ke arah pola gerak yang optimal. Kita bisa menggerakkan dia pertama dengan latihan miring, ya, kemudian sampai tengkurap. Kemudian kita melatih kedua tangannya dengan cara memposisikan seperti ini, sikunya menumpuk. Kemudian kita bisa melatih kedua tangannya untuk mensupport dadanya. Iya. Kemudian kita bisa melatih dia untuk mengangkat pantatnya. Iya, sampai dia akhirnya untuk duduk sendiri. Setelah ini kita akan melatih dia untuk ke arah ke atas, untuk menuju ke arah berdiri dan berjalan. Kita bisa melatih dia ke arah posisi berlutut. Posisikan dia ke arah berlutut. Dari posisi tengkurap. Iya, seperti ini. Kemudian dia berdiri. Dan akhirnya kita melatih dia dalam posisi tegak seperti ini. Demikian bentuk-bentuk latihan fisioterapi yang sudah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan